Bang bro. Tanggal 2. Lagi. Pertama itu kita akan ngebuat geodatabase. Untuk geodatabase itu sebenarnya nggak dari ArcMap tapi pakai Arc yang lain. Kalau kalian kan itu ada banyak, ada group, katalog dan lain-lain. Di sini kita pakai katalog. Katalog itu sebenarnya bisa dimuncul pakai aplikasi lain, tapi udah ada ekstensinya juga di ArcMap. Itu tinggal ke bagian atas sini, terus pilih aja katalognya, ditekan. Nah, atas sini. Ada kan? Ada, bisa. Makanya bilang. Apakah dari Windows juga bisa tuh di katalog. Terus dari katalog, kalau kalian memang belum pernah pakai ArcGIS, itu kalian harus ngehubungin dulu foldernya. Bisa di bagian atas ini, itu ada namanya connect to folder. Tinggal ditekan aja, terus dipilih tuh mau connect kemana, atau enggak kalian mau nyimpan di mana, ataupun data kalian disimpannya di mana. Misal aku di sini yang setuju, terus tinggal tekan OK. Nanti kalau dia connect akan terhubung dan muncul di sini. Sebenarnya langsung ke C juga bisa kayak gitu. Aman-aman lo lagi nyoba? Apa? Saja nggak usah. Jadi pakai namanya katalog. Kalau mau munculin itu bisa di Windows. Sekarang mana kamu bilang? Di Windows. Katalog, ya. Sudah. Kalau udah, hal pertama yang kita lakukan seperti ya di materi tadi, itu ngebuat si geodatabase-nya. Jadi kalau di SAP kan kita ngolah dulu baru diekstrak. Kalau di sini kita ngebuat dulu geodatabase-nya. Kita buat dulu wadahnya mau disimpan di mana. Untuk membuat geodatabase itu kalian tinggal klik kanan aja di folder manapun yang kalian mau. Klik kanan. Terus pilih yang new. Nah, di sini tuh ada banyak yang bisa kalian buat. Pun sebenarnya kalau langsung mau set file juga bisa, tapi karena kita akan membuat geodatabase, pilih yang personal geodatabase. Jadi yang muncul, di rename aja dulu, ubah namanya. Coba camkan.mdb. Jadi nanti semua data yang akan kalian olah bisa disimpan di sini, tergabung di sini. Entah TKP, network after dan lain-lain. Tapi yang ada batasan dalam penyimpanan ruangannya. Cuma 2 GB. Nah, kalau si geodatabase yang udah kalian buat, si .mdb-nya udah ada, selanjutnya seperti yang di PPT tadi itu kita akan ngebuat fitur dataset. Si fitur dataset ini ngatur dia akan ada di mana lokasinya. Dia akan pakai koordinat spasial yang mana, referensi spasial yang mana. Tinggal klik kanan, terus pilih new, terus pilih yang fitur dataset. Ya akan dia muncul nama ya bebas. Misal ini salah satu SGKL. Terus tinggal di next. Nah ini kalian bisa memilih zona UTM ya. Untuk data yang akan kita olah itu ada di 49S. Yang punya aku muncul sih. Kalau nggak ada kalian carinya di UTM VGS 84 Southern Hemisphere atau
Jadi yang 49S. Terus tinggal di di UTM PGS 84 yang Southern 49S. Terus kalau udah itu di next. Belum, oke. Selesai ini. Tunggu. BBM. Ini dari atas nih, dari project tab toh. tekan. Lalu pilih UTM. Oh, tadi baru di search kalau mau. Itu BGS 84 yang south selatan, bagian selatan. Nah, kan yang Itu ketinggalan atau? ya. Ketinggalan atau? Sudah. Aman. Aman, Feb? Kalau aman tuh tinggal kalian next. Di sini sebenarnya vertikalnya bisa diatur. Jadi ya biar lebih akurat lah ketinggiannya. Tapi karena kita nggak pakai ketinggian di sini itu nggak usah diatur, di skip aja. Pun yang umumnya emang jarang dipakai. Ini default aja ya, menurut fotometer udah bagus harusnya. Terus di finish. Nanti dia akan muncul di sini ya, cara satu SGKL. Setelah dia muncul, barulah kalian tuh bisa membuat SHP. Tinggal setelahnya, dari sini. SHP-nya dari yang atas sih sebenarnya. Nih, cara buat SHP dan lain-lain. Tapi karena kita udah punya SHP-nya, kita tinggal import aja. Jadi klik kanan di fitur dataset tadi, terus pilih import, terus pilih yang single. Pilih. Jadi, nah, untuk apa? Untuk inputnya itu tinggal kalian pilih aja data SHP yang kasih di Teams ataupun di Drive sama aja. SHP tadi apa namanya ya? Oh ini. Enggak, belum. Apa? Ya di mana kalian nyimpan ya? Tanya. Kalau belum ada mungkin bisa connect ke folder dulu, mungkin beda foldernya. Aku belum ekspor ke dulu gimana? SHP doang. Iya, yang dekat dari George. SHP doang. Karena jangan barang lagi. Nih, udah di add. Nah, ini kita harus buka namanya dulu di bagian output fitur class. Jadi kalau di ArcGIS, kalau ada hijau-hijau, itu artinya harus diisi. Output fitur class itu bisa dibilang namanya lah, aliasnya apa. Ya tinggal tulis doang aja, misal tata guna lahan, desa mandi. Dan nggak boleh ada spasi ya. Mandi ya mandi. Ya selebihnya aman aja. Ini ada table nanti aja nama dusun dan luas dan lain-lain. Kalau sudah apa-apain tinggal di oke. Nah, nanti kalau udah dia akan muncul di sini. Nih, kalau nggak di katalog dia juga akan muncul di bagian fitur datasetnya. Ya sederhananya Gila Database akan digunakan kayak gitu. Kalau kalian punya data-data lain ataupun kalian akan ngekspor itu bisa masuk ke sini aja. Jadi ya nggak mungkin kalian data kalian itu kepencang kemana-mana gitu loh. Datanya hilang tuh nggak mungkin karena ya udah kumpul di satu. Kecuali kalian memang belum ngekspor ataupun belum nge-save. Sudah ke Gila Database, soalnya kita akan lanjut ke yang bagian topologi. Kalau kalian ngeliat di PK-nya,
itu kan ada yang bolong-bolong, ada yang nggak jelas lah, pokoknya ini bolong-bolong kenapa itu. Itu kita harus ngecek dulu itu emang beneran bolong atau malah itu adalah suatu kesalahan. Mungkin kalau kalian ingat juga di PTGL kemarin, berapa itu pas bagian eliminasi ada bagian petanya yang bolong-bolong. Nah itu juga bisa dibagusin dengan data ini kayak gitu. Pertama kita pasti butuh tahu lah tutupan lahannya gimana. Kalau di QGIS itu kan kita bisa langsung menambahin Google satelit. Kalau di ArcGIS itu bisa ditambahin di AdBaseNet ini. Tapi umumnya kalau laptop biasa akan not responding. Soalnya laptop juga not responding. Makanya kita akan memakai data raster yang udah aku kasih juga di Drive. Itu tinggal kalian ke katalog aja, atau enggak tinggal kalian cari di sini aja. Gimana kalian nyimpan rasternya? Misal punya aku ada di foto udara. Ini tinggal kalian drag and drop aja. Nih, ini dia muncul di sini. Sebenarnya dari katalog juga bisa, ya. Tapi aku lupa di mana penyimpanannya katalog. Nah, kayak gini. Foto udaranya, dulu saya dimasukin. Nah, sekarang kita akan ngecek errornya itu apa aja kalau di sini. Untuk ngeceknya, pertama kan harus ngebuat topologi dulu. Ngebuat topologi itu harus ada dalam geodatabase tadi. Makanya angka awal tetap harus ngebuat geodatabase. Tinggal ke fitur dataset tadi, di klik kanan, terus pilih new, itu pilih yang topologi. Ini ada beberapa hal lain, tapi ya kita nggak bisa sekarang. Saya juga nggak tahu soalnya. Tinggal tekan topologi. Ini akan muncul jendela baru. Terus di next, namanya ya bebas apapun lah. Terus di next lagi, ini sebenarnya kita bisa milih banyak, nggak cuma satu SHP doang. Bisa ada titik, garis dan lain-lain. Tapi karena ini untuk belajar doang, ini biar cepat. Jadi cuma satu. Terus di next. Nah, kalau kalian milih banyak, itu maksimalnya 50 kayaknya. Jadi kalian bisa ngatur arahnya apa aja gitu lah. Mana yang paling atas, mana yang paling bawah. Jadi yang makin atas dia akan makin prioritas untuk divalidasi dalam topologinya. Nah, ini ada rulesnya. Tinggal kalian tambah aja mau apa. Di sini ada bentuknya polygon, artinya rules untuk polygon. Ini ada overlap, ada gaps, ada cover by, ada batasan, sama dia menjadi titik. Tapi karena kita cuma polygon doang, nggak ada yang tumpang tindih juga, banyak polygon maksudnya. Kita akan coba ngecek untuk overlapnya doang. Itu kita oke. Terus kita juga ngecek untuk yang gapsnya. Terus kita oke. Ini akan muncul dua kayak gini. Terus tinggal di next dan di finish. Yes. Nanti dia akan muncul di bagian dataset yang udah kalian buat tadi. Jadi setiap dataset itu satu dataset cuma bisa untuk metodologi kayak gitu. Jadi ada apa? Nah, kalau udah muncul di bagian sini, itu kalian klik kanan sih. Salah, di drag aja langsung ke sininya. Ininya nggak usah dinuin aja. Nah, untuk dia tahu error atau enggak, itu bisa kalian lihat di sini ada legendanya. Kalau error titik bentuknya akan segitiga, error garis itu misal dia ada gaps. Itu artinya dia akan garis doang. Ini pink, ini gaps nih. Terus ada juga yang error yang area itu ya overlap artinya. Ini bisa kita lihat ada berapa yang overlap, ada kayak 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang overlap. Untuk memudahkan itu kalian bisa ngebuka error inspector dulu. Pertama klik, dipilih dua-duanya, tekan shift. Dua layarnya dipilih, nyalain editingnya dulu, start editing. Iya. Oke, ini gue tunggu start editing. Yuk. Editor, start editing. Ya. Ada editornya.
Kalau nggak ada editor, klik kanan dulu, tuh editornya dicentang. Nah, tekanannya di tengah. Nah, tuh. Start editing, betul. Kalau udah, klik kanan dulu, terus di scroll sampai ada bagian topologi. Klik kanan yang bagian putih-putih. Di scroll sampai ke bagian topologi. Dicentang juga topologinya. Ada paling bawah ya. Nanti di topologi centang nanti dia akan muncul suatu. Ini muncul kalau punya aku ya posisinya akan beda-beda tergantung punya kalian lah. Yang mesti di atas. Sekarang di bawah. Kalau udah memunculin topologinya, di topologi itu sebenarnya ada banyak pilihan. Ini untuk validasi, ada juga kita bisa memilih topologinya. Kalian itu cuma satu harus dipilih. Kita akan memunculin si error inspektornya, jadi ya tabel bantu lah untuk memudahkan kalian itu tuh beneran error atau enggak, di errornya ada di mana, ataupun errornya udah atau belum diperbaiki. Ditekan. Aduh. Ya. Nah ini kan ada banyak pilihan. Yang untuk visible action only dimatiin aja, nggak usah dicentang. Kenapa ya? Biar kita bisa tahu keseluruhannya dulu. Kalau udah, tinggal kalian cari errornya ada apa. Takutnya setiap anak akan sama sih errornya. Akan muncul namanya sini musnot nggak punya gaps, sama yang nggak boleh overlap. Kan udah tahu errornya itu untuk memperbaikinya ada beberapa cara. Sebenarnya kalau simpelnya kan tinggal kalau yang overlap kalau tinggal yang gaps itu tinggal kalian di stop ataupun gimana, tapi akan lebih ribet. Pertama kita kayak overlap dulu. Di yang overlap itu kalian klik kanan dulu yang overlapnya, klik kanan, terus kalian zoom to. Nah, jadi di sini nih overlapnya. Sudah muncul itu overlapnya, terus kalian cek tuh di bawahnya sebenarnya apa. Ini kan sebenarnya di bawahnya itu adalah pemukiman atau rumah warga. Jadi kalian klik kanan, itu kalian gabung, kalian gabung merge, klik kanan di overlapnya, pilih merge atau gabung, terus pilih nih si error ini mau gabung kemana, mau gabung ke pemukiman atau kebun campur. Karena kita udah ngecek tadi dan itu rumah warga, maka itu akan gabung ke pemukiman. Terus tinggal tekan OK. Begitu juga ke yang lainnya. Ini juga ada lagi, ke zoom to lagi. Ini kecil doang gapsnya. Mungkin kalau kalian lihat cuma garis, tapi kalau kalian zoom banget itu pasti akan ada gapsnya. Nah ini gaps itu ini. Kan ada area, ini kosong. Cek lagi sebenarnya kosong di bawah itu apa. Nah, ini kayaknya pemukiman, rumah saya warnanya coklat. Klik kanan lagi, terus di merge ke yang pemukiman, terus di OK. Nah, itu dilakuin semua sampai si overlapnya habis. Untuk overlap kayak gitu doang. Lanjut ke yang gaps. Si gaps ini untuk si topologinya kadang salah ngebaca. Beberapa data kalau ngebuat itu kan bisa aja kayak ada jalannya, tapi data kita sekarang jalannya nggak ada. Jadi kalau petak itu ya sekitarnya kosong. Misalnya ini kita zoom to, nah ini kan gede nih. Jadi sebenarnya bukan error, itu ya cuma salah baca aja karena emang dia ada di area terluar juga, dan jalannya itu nggak dibuat dalam bentuk poligon. Mungkin jalannya akan dibuat dalam bentuk garis lain, tapi kita belum punya sekarang kayak gitu. Jadi biar jangan ngebaca itu error, tinggal kalian klik kanan, terus anggap sebagai pengecualian, tandain sebagai pengecualian. Mark as exceptions, itulah ya. Nah, begitu terus sampai semuanya, kecuali dia beneran gaps.
Yang bentuk beneran gaps itu gimana? Itu kayak bentar. Yang beneran gaps itu bukan. Nah ini. Yang beneran gaps tuh kayak gini. Dia cuma garis doang. Kalau kalian buka ininya, nah itu gaps kosong dia. Ini ada poligon, ini nggak ada apa-apa. Nah, si gaps ini itu harus kalian isi. Isinya gimana? Isinya tinggal kalian klik kanan pada data yang ada gaps, diklik kanan, terus kalian ngebuat fitur atau create fitur. Udah jadi fiturnya. Tapi kan kalau kalian cek lagi, itu kan kalian cuma ngebuat doang. Kalian belum mengklasifikasiinnya, itu masuk ke bagian kanannya atau ke bagian kirinya. Untuk mengklasifikasiinnya, itu kalian tinggal ke atribut table, atau atribut table si SHP-nya. Itu ada yang bagian 0 nih, ini sih dia bagiannya 0. Itu kalian cek dulu. Dipilih dulu si 0-nya tadi. Udah kepilih, itu kalian tinggal matiin ini ya. Kalian cek dia itu akan masuknya ke bagian kirinya atau kanannya. Kalau tadi ini kan di sini, dia itu akan masuk ke pemukimannya atau ke tegalannya atau perkebunannya. Kalau semata aku, dia akan masuk ke yang pemukiman sebelah kiri. Jadi kalian pilih ini select fiturnya, terus kalian pilih tekan shift dan pilih sebelah kiri. Jadi pilih dua-duanya lah anggapannya. Kalau udah kepilih keduanya, nanti kalian kepilih ke yang editor, itu kalian gabung, kalian merge. Nah, kan ini kepilih dua nih, si 63 tadi yang tanpa data apapun sama si pemukiman. Ini yang 63, ini yang pemukiman. Nanti dia hijau, 63 yang kecil tadi. Ini yang pemukiman. Kalau udah tinggal di oke. Nanti dia kegabung, si 63-nya akan hilang. Nah, 63-nya udah hilang, gak ada yang nol lagi. Udah, sebenarnya untuk materinya sampai sana. Jadi untuk output akhirnya nanti yang dalam kumpul data itu cuma screenshot aja. Jadi yang di screenshot itu si atribut table-nya. Atribut table-nya itu full kalau bisa. Dan udah nggak ada si kosongnya. Yang nol aja udah nggak ada, udah hilang. Jadi jumlahnya ya ada berapa ini? Ada 62 tetap, nggak berubah. Nggak nambah, nggak kurang. Terus di bagian errornya itu juga udah kosong. Udah nggak ada error apapun lagi. Udah bersih lah errornya, udah kalian perbaiki atau udah kalian kecualikan kayak gitu. Dah? Ada yang menanyakan? Ada yang menanyakan? Nggak ada. Untuk kisi-kisinya udah kita bagiin di WA tadi. Untuk kumpulnya bisa di Teams. Untuk kumpulnya bisa di Teams di bagian yang mana ya? Bukan harusnya. Deadline-nya sampai jam 12.01 malam tanggal minggu depan. Nah, 6 Maret jam 12.01. 00.00 di hari lah. Udah. Nggak ada yang menanyakan? Aman? Aman. Aku anggap aman karena nggak ada yang mau tanyain. Mungkin dari kita bertiga itu aja. Udah absen? Sudah. Yang belum absen nanti absen dulu. Dari aku mungkin cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.